Buat kalian yang masih kepengen sebuah Mazda 2, tapi mungkin kalian merasa yang lama udah terlalu tua, mungkin kalian harus tunggu yang ini. Ini adalah sebuah Mazda 2 tipe terbaru, tapi di Jepang. Yuk kita bahas. Oke, jadi di sebelah saya ada sebuah Mazda 2 versi terbaru, versi tahun 2023 ya, di Jepang. Dan disclaimer dulu, ini bukan tipe tertinggi, melainkan dia salah satu tipe yang base. Dan kalau kalian yang udah pernah ke Jepang, mungkin kalian tahu kalau orang-orang Jepang itu suka tipe-tipe itu yang basic malah, bukan yang tertinggi. Ya, walaupun yang tertinggi juga tetap laku, tapi yang varian-varian base seperti ini, itu juga tetap digemari, dan jumlahnya banyak. Ini adalah sebuah demo car atau unit test drive dari Mazda di daerah Shinjuku. Dan kita akan bahas perubahannya apa aja ya kalau dibandingkan dengan Mazda 2 yang kita kenal. Kita mulai dengan bagian depan. Kalau kalian lihat di sini ada stiker di kap mesinnya yang nyambung sampai ke bagian bawah ini bukan kalian langsung dapat gitu ya. Ini berupa sebuah opsional. Jadi kalau kalian nggak suka, kalian nggak mau, ya nggak apa-apa. Tinggal beli yang polosan aja tanpa harus nambah yang stikernya. Nah, yang signifikan berubah adalah di bagian depannya ini, yaitu di bagian grill. Kalau yang dulu, kelihatan banget desain kodo dari sebuah Mazda 2. Mungkin kalau kalian ingat Mazda 2 yang masih lampunya gede ya di sini, tuh model kodo semakin kecil seperti ini, kodonya dikasih di bagian bawah. Sekarang, dia bagian kodonya udah desain yang terbaru. Bahkan, ada signature design dalam tanda kutip yang mirip dengan Mazda CX-60, di mana di sini ada garis. Nah, kalau di CX-60, bagian ini kan dia adalah sebuah LED DRL. Di sini dia dikasih garis yang bahannya beda. Kalau bagian samping ini glossy, yang di sini dibikin warna matte. Sedangkan di bagian sini, dia juga ada warna glossy dan juga dibikin cukup mirip dengan warna bodinya. Ada kamera di bagian depan, logo Mazdanya juga sudah yang mirip kayak punyanya CX-5, serta ada ornamen kuning seperti ini di sini. Buat memanis lah ya. Jadi kelihatan asimetris. Nah, dengan desain seperti ini, kelihatan bahwa Mazda 2 itu jadi lebih youth atau lebih cocok buat anak-anak muda. Dan kita mau ngingetin bahwa mobil ini itu usianya sudah hampir 10 tahun. Dan kita bisa menerima desain seperti ini, itu membuktikan bahwa desainnya Mazda hampir 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih bisa dinikmatin. Ya, walaupun teman-temannya udah pada ganti generasi gitu ya, atau ganti model, tapi mobil ini masih bisa bertahan. Ya, kita lihat sampai berapa lama. Oke, berikutnya kita bahas di bagian sampingnya. Lagi-lagi karena ini adalah sebuah tipe basic, dia ini bukan velg yang aluminium gitu ya, atau alloy gitu. Dia pakai velgnya itu velg kaleng, yang ini dop ya. Jadi, ya balik lagi, ini sebuah tipe yang basic. Dan dia pakai ban dari Yokohama, dengan profilnya di sini kelihatan 185/65 R15. Jadi emang velgnya lebih kecil, 15 inci, tapi dia kasih ban yang lebih gede, lebih tebal ya maksudnya ya. Jadi 65. Selain itu untuk sebuah base model, dia juga sudah dapat kamera 360. Cakep tuh. Dan sisanya sih nggak ada perubahan yang gimana-gimana banget di bagian sampingnya. Oke, kita bahas bagian belakangnya. Mohon jangan salah fokus dengan Bang Botak yang di sebelah situ ya, karena kita syutingnya rame-rame nih. Itu bahkan ada Mas Aziz di belakang kamera. Nah, di sini lampu belakangnya bentuknya sebenarnya masih sama ya. Masih dengan signature desainnya yang bulat seperti itu. Ini masih sama semua, kecuali memang stiker yang tambahan juga. Tapi di bagian bumper, dia dikasih sekarang garnish warna hitam seperti ini. Plus, ada kuning-kuningnya lagi. Semacam kayak hexagon, tapi digeprek gitu ya. Jadi lebih pipih gitu, dan ini konsisten. Kalau yang depan sebelah kiri, yang belakang sebelah kanan. Jadi kelihatan asimetris. Dan warna-warna kayak gini tuh kan nunjukin warna-warna yang youth ya. Jadi, emang kayaknya Mazda tuh kepengen memberikan kesan youthful kepada mobil compactnya mereka ini. Berikutnya kita akan lihat ke bagian interior. Nah, bukan reviewnya bukan yang itu ya. Salah ya, salah channel ya. Nah, ini reviewer yang bener ya. Oke, jadi kita lihat ke bagian interiornya. Yang unik adalah walaupun dia base model atau varian yang paling murah, tapi ada beberapa detail yang saya pribadi suka. Pertama, kuncinya warna coklat. Cakep ya. Kursi memang dia fabric ya. Nggak ada masalah. Tapi dia head unit juga masih sama aja sih, ukurannya seperti ini. Bentuknya kotak. Kalau kalian perhatikan dia kotak ya. Bukan yang agak mengerucut di bagian atas yang
kayak di versi lama, ini lebih mirip sama punyanya CX-3 yang baru di Indonesia. Nah, di sini dia kasih warna hitam ya. Kalau nggak salah yang di Indonesia tuh dikasih soft touch. Balik lagi karena ini varian yang base model. Tapi untuk masalah fitur, lampu auto juga masih ada. Dia ada head-up display juga. Bahkan di sebelah kanan dia ada adaptive cruise control. Yes. Jadi untuk fitur safety-nya itu MRCC-nya itu ada. SBS-nya juga ada. Lane keeping assist-nya juga ada. Wow. Makanya orang Jepang tuh suka tipe-tipe basic karena secara safety itu udah komplit gitu ya. AC digitalnya juga masih ada, bentuknya juga masih sama ya. Di sini juga ada tempat memori buat naruh ini SD card gitu buat navigasi. Sport mode-nya di sini juga masih ada, joystick-nya juga masih ada. Untuk pengaturan dia juga tilt dan teleskopik. Panel instrumennya juga masih sama aja. Dan dia juga sekarang di sini dapat yang auto retract seperti ini spionnya. Kalau bagian samping untuk soft touch dia masih ada buat taruh-taruh siku seperti ini, dan sisanya bisa kita katakan sama aja kalau kita bandingkan dengan versi yang ada di Indonesia sih. Oh, dia spionnya sudah elektrokromatik dong. Mantap kan ya? Gimana menurut kalian? Dan terakhir, mobil ini masih menggunakan mesin Skyactiv G 1500cc yang sama sebenarnya dengan versinya di Indonesia, tapi kabarnya dia tenaganya naik sekitar 4 PS. Oke, jadi setelah ngelihat langsung ya perubahan yang ada di Mazda 2 versi facelift di Jepang 2023 ini, apa kesimpulannya? Dan by the way, di sini kita lagi ada di Mazda Takada Nobaba, di mana ini adalah signature dealer dari Mazda di Jepang, dan kita udah lihat di bawah fasilitasnya seperti apa, tempat servisnya seperti apa, dan juga bagaimana mereka nge-serve konsumen mereka termasuk untuk delivery unit mobilnya seperti apa, dan itu keren. Kita berharap hal yang sama juga bisa diterapkan oleh teman-teman dari Eurocars Motor Indonesia di Indonesia ya. Nah, di sini kelihatan ada banyak banget mobilnya Mazda di sini, dan ini memang ada demo car dan juga ada yang stoknya ya. Lalu balik ke kesimpulan. Gimana dengan Mazda 2 versi facelift? Ubahannya bagian depan, bagian belakang, bagian samping ini menambah rasa fresh atau segar dari sebuah mobil yang umurnya hampir 10 tahun. Di mana rival-rivalnya itu kebanyakan sudah ganti generasi atau minimal facelift lah ya. Sedangkan di sini Mazda 2 emang udah major facelift sekali dan sekarang berubah lagi, terutama di bagian bahasa desain depannya. Untuk fitur kita berharap juga bisa jauh lebih lengkap, apalagi kalau kita bandingin dengan yang versi base di Jepang ini. Nah, gimana menurut kalian? Apakah memang harus yang ini dibawa ke Indonesia nanti, atau kalian berharap kalian bisa mendapatkan yang versi next generasinya nanti? Nah, kalian komentar di kolom komentar di bawah. Oke, kayaknya itu aja dari AutoNetMax kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like dan juga share teman-teman kalian. Komen di bawah, subscribe buat yang belum, dan juga mampir-mampir ke sosial media dan juga websitenya AutoNetMax. Dan kita masih punya banyak banget video di Jepang, jadi pastikan kalian stay tune di channel YouTube-nya AutoNetMax. Oke, sampai ketemu lagi. Mau nyobain yang lain ya.